Предлагаю, как мы и договаривались, предметно рассмотреть сегодня вопрос. Pemerintahan Rusia di Kremlin menolak klaim Presiden AS Donald Trump yang mengatakan Vladimir Putin mengizinkan penempatan pasukan perdamaian Eropa di Ukraina jika Rusia dan Ukraina sepakat mengakhiri perang. Ia menegaskan Rusia dengan tegas menolak pasukan perdamaian dari negara-negara Eropa, terutama anggota NATO untuk ditempatkan di Ukraina. Pada awal bulan ini, Vasily Nebenzia mengatakan Rusia hanya akan menerima pengerahan pasukan asing ke Ukraina sebagai bagian dari mandat PBB. Ia menegaskan bahwa kontingen militer lainnya di lapangan akan diperlakukan sebagai kombatan reguler. Sebelumnya, Donald Trump mengatakan ia telah menghubungi Putin dan Rusia menerima penempatan pasukan perdamaian di Ukraina. Donald Trump dan Putin berbicara melalui telepon selama lebih dari 1 jam pada 12 Februari 2025. Pembicaraan tersebut mencakup berbagai topik, termasuk perang Ukraina. Panggilan telepon tersebut terjadi setelah Donald Trump mengatakan ia akan menjadi penengah dalam perundingan antara Rusia dan Ukraina yang bertujuan untuk mengakhiri perang yang berlangsung sejak tahun 2022. Beberapa pemimpin negara Eropa, terutama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Keir Starmer, telah mengungkapkan gagasan untuk mengirim personel militer ke Ukraina. Kedua negara mempertimbangkan untuk mengerahkan hingga 30.000 pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina, jika Rusia dan Ukraina mencapai kesepakatan damai. Rencana tersebut juga bergantung pada apakah AS akan setuju untuk berkontribusi pada upaya tersebut dalam kapasitas militer yang terbatas. Pemerintahan Trump telah berulang kali menyatakan bahwa anggota NATO Eropa harus menanggung beban jaminan keamanan bagi Ukraina. Sementara AS mengesampingkan pengerahan pasukannya ke Ukraina sebagai bagian dari perjanjian apapun mengenai jaminan keamanan, menurut pernyataan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada awal bulan ini. Уже говорил и ставил такую задачу вместе с бизнесом. Нам нужно нарастить финансирование науки до 2% ВВП. Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений научно-технологического развития. Предлагаю, как мы и договаривались, предметно рассмотреть сегодня вопрос, который обсуждался на недавнем форуме будущих технологий, имею в виду развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.